Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Coba dibayangin tiap kali Anda duduk di depan layar yang nyala, ngetik di keyboard, atau sekedar scrolling buat belanja online, Anda tuh sebenarnya lagi interaksi sama salah satu sistem paling luar biasa yang pernah diciptain manusia loh. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa sebenarnya yang bikin sistem ini bisa hidup? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis pemahaman kita soal sistem komputer. Biar lebih gampang dan kebayang, kita bakal pakai contoh katalog langsung dari toko Apple Computer nih, sebagai panduan utama kita. Jadi siap-siap ya buat ngelihat teknologi sehari-hari Anda dengan cara yang beda banget. Agenda kita hari ini cukup padat tapi seru. Pertama, kita bakal ngecek ranjang belanja, terus yang kedua kita bedah soal hardware, ketiga kita masuk ke software, keempat kita kenalan sama yang namanya brainware, dan yang kelima kita bakal lihat gimana sinergi dari ketiga komponen ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, keranjang belanja. Apa sih yang sebenarnya kita beli? Bayangin nih, kita lagi asik lihat-lihat etalase diskon di Apple Computer. Terus kita masukin barang-barang ini ke keranjang. Ada mouse USB premium Acer harga 15.000, flash disk Toshiba 16GB harga 22.500, sampai hard disk dock Videco seharga Rp450.000. Anda check out, barang di packing, dikirim, dan sampai dia di meja Anda. Anda bisa pegang kotak-kotaknya langsung kan? Tapi tunggu dulu, di sini muncul satu pertanyaan besar. Coba deh pikirin sejenak, apa sih sebenarnya yang baru aja Anda beli itu? Kalau barang-barang fisik ini cuma dijejerin doang di atas meja, apakah udah bisa disebut sebagai komputasi yang berfungsi? Enggak kan? Kalau Anda cuma nyambungin mouse ke hard disk dock, bisa nggak tiba-tiba dipakai buat kirim email? Ya jelas nggak bisa. Barang-barang ini butuh konteks. Dan dari sinilah kita mulai mengkategorikan sistem komputasi ini. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua. Hardware alias wujud fisik dari komputer. Hardware atau perangkat keras, ini ibarat fondasi pertamanya. Ini tuh mesinnya. Mouse Acer dan flash disk Toshiba yang ada di keranjang belanja kita tadi, nah itu masuk banget ke kategori ini. Sama halnya kayak CPU, RAM, hard drive, keyboard, sampai kabel-kabel jaringan yang nyambungin semuanya. Tugas utama dari si hardware ini sebenarnya simple tapi vital banget, yaitu nyediain platform fisik buat jalanin berbagai instruksi. Karakteristik paling utama dari hardware itu adalah, dia ini nyata, bisa dilihat secara fisik, dapat disentuh, dan diraba langsung. Gampangnya gini, kalau barang itu jatuh ke lantai terus pecah atau rusak, nah itu pasti hardware. Ini tuh ibarat tubuh dari komputer Anda. Tapi ya sama kayak tubuh fisik kita, dia nggak bakal bisa gerak kalau nggak ada pikiran kan? Kalau gitu, kita masuk ke bagian ketiga, software, si penggerak di balik layar. Terus, apa dong yang ngasih tahu si hardware ini harus ngapain aja? Nah, jawabannya adalah software atau perangkat lunak. Ini tuh kumpulan program tak berwujud yang nggak bisa disentuh sama sekali. Anda kan nggak mungkin bisa megang Windows, Mac OS, atau Google Chrome di tangan Anda kayak megang mouse tadi ya kan? Tapi jangan salah, program-program tak berwujud inilah yang ngasih instruksi absolut ke komputer Anda buat ngerjain tugas tertentu. Tanpa arahan tak terlihat ini, hardware canggihan mahal tadi ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan logam dan plastik yang nggak ada gunanya. Kayak pajangan doang. Yang bikin ini menarik banget adalah gimana kedua hal ini saling melengkapi dengan super sempurna. Di satu sisi ada hardware yang wujudnya fisik dan tugasnya mengeksekusi instruksi. Terus di sisi lain ada software yang wujudnya sama sekali nggak ada, tapi dialah sang bos yang ngasih instruksi tersebut. Keduanya emang bertolak belakang banget, tapi mereka mutlak saling butuh satu sama lain buat nyiptain satu sistem komputasi yang beneran fungsional. Sekarang kita lanjut ke bagian keempat, brainware. Peran penting manusia di dalam sistem. Sampai sini Anda mungkin mikir, oke, udah ada perangkat keras, udah ada perangkat lunak, berarti komputernya udah siap jalan dong. Tunggu dulu. Ada satu plot twist di sini. Ada pilar ketiga yang sampai kapanpun nggak bakal bisa Anda temuin di etalase toko manapun. Namanya brainware. Dan coba tebak siapa itu? Ya, Anda sendiri. Istilah brainware ini merujuk ke pengguna manusianya. Sebuah mesin secanggih apapun itu nggak bakal punya tujuan dengan sendirinya. Mesin tuh butuh niat. Brainware ini adalah kita, manusia yang pegang kendali, yang bawa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kognitif buat ngoperasiin semua teknologi di depan kita. Dan ingat ya, jadi brainware itu nggak cuma sekedar duduk bengong di depan layar. Seorang brainware tuh aktif mengoperasikan komputer buat capai satu tujuan. Mereka paham konsep dasar gimana hardware dan software ini kerja, punya pengalaman yang dibutuhin, dan yang paling penting, bisa manfaatin potensi penuh dari sistem yang ada. Kasarnya, Anda ini adalah percikan api yang nyalain seluruh mesin tersebut biar beneran jalan. Oke, ini bawa kita ke bagian kelima, sinergi dari ketiga komponen tadi.
Mari kita lihat gimana ketiganya ini bisa nyatu ngebentuk sebuah sistem komputasi yang hidup. Bayangin Anda lagi kerja nih. Di langkah pertama, brainware, yaitu Anda sendiri, punya satu tujuan. Misalnya mau ngeprint laporan, terus Anda ngeklik mouse. Masuk ke langkah kedua, software nangkap niat Anda tadi, dan langsung terjemahin itu jadi bahasa kode instruksi. Lanjut ke langkah ketiga, hardware ambil alih. Prosesornya memproses kode tadi, dan secara fisik merintahin printer buat mulai mencetak. Ini tuh beneran rantai proses yang rapi dan keren banget kan? Jadi, poin krusialnya itu bermuara di kalimat ini. Tanpa kehadiran salah satu dari ketiga komponen tersebut, sebuah sistem komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Ketiganya ini benar-benar saling terkait dan nggak bisa dipisahin. Punya software canggih dan penggunanya pinter, tapi nggak ada hardware, ya nggak ada alat buat dipakai. Punya hardware super canggih dan penggunanya jago, tapi nggak ada software, layar monitornya bakal kosong melompong. Dan kalau nggak ada Anda, tanpa brainware, komputer paling canggih sejagat raya pun cuma bakal jadi barang mati yang menuhin meja doang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda. Kita kan udah lihat bahwa Anda ini sebenarnya adalah bagian dari sistem komputasi, persis sama pentingnya kayak mouse atau sistem operasi yang Anda pakai. Jadi pertanyaannya, menjadi brainware seperti apakah Anda dalam kehidupan teknologi sehari-hari? Apakah Anda bakal terus ningkatin skill dan pengetahuan buat maksimalin potensi luar biasa dari teknologi yang ada di ujung jari Anda? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita hari ini. Ingat ya, Anda lah sang penggerak yang bikin teknologi itu jadi nyata. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.